Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita semakin diberkati Tuhan, segala aktivitas yang akan kita lakukan semua selalu senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah pagi lawatan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Biarlah berkat dan anugerah-Mu selalu memberkati kami Bapa. Bapa, pagi hari ini kami masuk dalam ibadah pagi lawatan Tuhan dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami, Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin kami dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom saudara-saudaraku, mari kita siapkan hati kita dalam ibadah PLT pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu melalui ibadah pagi lawatan Tuhan.
Roh Kudus boleh menuntun kami untuk memahami firman yang kami baca. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, semua dalam perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini kita sama-sama belajar melalui firman Tuhan dalam Kolose 4 ayat 2. Mari sama-sama kita buka. Kolose 4 ayat 2 dikatakan, bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, berjaga-jaga itu mengandung arti waspada terhadap dari segala kemungkinan, terutama dalam hal-hal negatif, saudara. Berjaga-jaga juga berarti bersiap-siap atau kita harus berhati-hati. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena hari-hari ini yang kita jalani ini penuh dengan kejutan. Setiap hari penuh dengan kejutan. Penuh dengan perubahan, bahkan penuh dengan percepatan. Atau kadang-kadang hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di kemudian hari, kita tidak bisa prediksi, tiba-tiba terjadi. Karena itu, janganlah kita memuji diri, bermegah diri, saudara. Karena engkau tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, hari esok maupun yang akan datang. Saudaraku, ada beberapa hal yang menyebabkan orang tidak berjaga-jaga. Poin yang pertama yang akan saya bagikan adalah dia terlalu percaya diri. Istilahnya overconfident. Percaya diri yang berlebihan membuat dirinya merasa mampu, membuat dirinya merasa kuat. Sehingga dalam segala hal ia mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Orang yang demikian sulit sekali menerima nasihat dan teguran dari orang lain. Alkitab mengingatkan, janganlah kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri dan menang atas pencobaan. Janganlah lengah, saudara, sebab iblis tidak akan menghentikan usahanya untuk mencuri, untuk membunuh, bahkan membinasakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu poin yang pertama tadi, terlalu percaya diri. Poin yang kedua, mengapa orang tidak berjaga-jaga? Kurangnya pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan berkata dalam Hosea 4 ayat 6, dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka Allah menolak engkau menjadi umatku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudaraku, seseorang yang tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, pengenalan yang benar tentang pribadi Tuhan, pengenalan yang benar akan kuasa Tuhan, bahkan pengenalan yang benar tentang kehendak Tuhan, ia akan cenderung mengisi hari-harinya dengan perbuatan yang sia-sia. Ia lupa bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Setiap tindakan ada akibatnya. Kurangnya pengenalan yang benar akan Tuhan dan firman-Nya membuat kita kurang peka secara rohani. Sehingga kita tidak menyadari bahwa sekarang ini kita berada pada akhir zaman. Artinya apa? Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dibutuhkan sikap berjaga-jaga setiap waktu.
Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kita berpikir bahwa keadaan baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi Allah memperingatkan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12, dikatakan, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Namun jika kita selalu berada di dalam firman Tuhan, saudara, merenungkannya siang dan malam dan melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin menyadari bahwa kita ini memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Kita ini kecil di hadapan Tuhan. Kita ini manusia yang lemah. Keamanan, kenyamanan, keselamatan yang sejati hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, kita harus selalu berjaga-jaga senantiasa di dalam Tuhan, dan tentunya kita tidak hidup dengan sembrono. Sebab kita tahu nasihat Alkitab dalam Efesus 5 ayat 15-16 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Itu tadi poin yang kedua. Poin yang ketiga, mengapa orang tidak berjaga-jaga? Karena pergaulan yang salah. Paulus menasihatkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33b dikatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang buruk. Dalam Amsal 13 ayat 20 juga dikatakan, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudaraku, dari 3 poin tadi, mengapa orang tidak berjaga-jaga? Yang poin pertama, terlalu percaya diri. Poin yang kedua, kurangnya pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Dan poin yang ketiga, karena pergaulan yang salah. Di sini kita boleh belajar agar kita terus melekat dengan Tuhan, melekat dengan firman-Nya, agar kita tidak terjerumus kepada kehidupan yang sia-sia, dan kita terus diajar untuk berjaga-jaga, tekun di dalam doa. Waktu Tuhan sudah dekat. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sederhana yang kami sampaikan, kami percaya Tuhan akan melengkapinya. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati firman ini akan menjadi rema, kekuatan bagi kami semua sebagai anak-anak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.